Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Ibu-ibu dan ukhti fillah, saudariku yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita hadirkan rasa syukur yang begitu dalam atas nikmat iman dan Islam kita. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Dan kita sangat bersyukur atas nikmat persaudaraan. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Di jalan Allah kita bersama, dan mudah-mudahan kita juga berada di tempat yang sangat mulia ini bersama-sama. Nah, semoga atas izin dan ridhonya kelak kita bisa kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan, ingin bersua dengannya di surga dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita pada kajian Ahad ini 28 Syawal 1446 Hijriah dengan judul Nasihat tentang rezeki buat muslimah. Karena sebagian wanita itu sangat mengkhawatirkan terkait dengan rezekinya. Maka kitab ini atau buku ini sangat baik kita bahas agar kita punya pemikiran dan merubah diri kita tentang konsep rezeki ini, dan kita tidak lagi mengkhawatirkannya. Kalau kita lihat daftar isi di buku ini, yang pertama penulis menuliskan ya, jangan tawakal kepada sebab. Jadi Imam Ghazali pernah menjelaskan suatu hari, kata beliau, seseorang yang bertawakal kepada sebab itu adalah syirik. Misalnya, kalau saya meninggalkan lapak saya yang berada di pasar ini, lalu saya sholat subuh berjamaah, nanti saya kehilangan pelanggan saya. Nanti nggak ada lagi yang beli di tempat saya ini. Misalnya dia jualan ayam, daging, dan lain sebagainya. Jadi saya tetaplah di sini, ya, karena disinilah rezeki saya. Itu maksudnya tawakal kepada sebab. Harusnya tawakal kepada siapa? Nah, itu yang benar. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah wa huwal aliyul azim. Oh, kalau begitu pedagang Ahad ini nggak usah jualan. Petani nggak usah ke sawah ke ladang. Nelayan nggak usah melaut. Itu juga salah. Karena Imam Ghazali mengatakan orang yang menyepelekan akal atau dia berusaha berikhtiar, orang yang menyepelekan usaha ikhtiar ini orang yang kurang akal. Jadi duduk-duduk sajalah suami ibu di rumah gitu ya. Nanti kalau ada rezeki ya datang aja. Ini suami yang kurang akal.
Tapi jangan sampai di sini nanti bilang, abang kurang akal bang. Siapa bilang? Abi Yudi. Nanti tersinggung dia. Dia mesti dikasih pemahaman dulu. Tawakalnya kepada Allah, asbabnya disemangatin gitu, dikerjakan, dilakoni, dilakukan. Ikhtiar manjada wajadah. Nah, jadi rezeki itu bukan karena asbabnya, itu ikhtiar kita. Tapi rezeki itu Allah yang telah ya menentukan. Ada kadar yang banyak, ada yang sedikit gitu. Yang jelas kalau yang sedikit mintalah kepadanya. Warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah berikan kami rezeki yang berikan kami rezeki karena Engkau lah pemberi rezeki yang terbaik. Kalau yang banyak jangan lupa takwa itu la'alakum tattaqun la'alakum tashkurun. Jadi OKB itu bagi saya Bunda ya, orang kaya bertakwa, bukan orang kaya bingung. OKB itu orang kaya bermanfaat. Ya, jangan orang kaya bingung. Kalau orang kaya bingung, dia banyak uang, banyak dia uang. Apalagi ini ya, uang udah banyak. Sudahlah, dagu saya ini saya runcingkan aja. Saya kadang maaf ya, takut saya lihatnya itu. Ya bukan tambah takjub gitu lihat ciptaan Allah. Karena dia merubah ciptaan Allah, ya natural sajalah. Pakai skincare enggak apa-apa. Kalau perlu adik-adik Ananda ya yang bergabung di Musas ini punya skincare mereknya Musas. Di branding Musas, muslimah akhir zaman yang harus juga merawat kesehatan, kecantikan. Saya baca tadi, dunia ini, walaupun dunia ini kejam, yang penting istriku glowing, tagarnya suami. Tersinggung saya baca itu. Langsung saya kasih istri saya uang untuk beli skincare itu. Ya. Harusnya dia berterima kasih tuh sama yang jual itu. Tapi nggak usah sampai merubah-rubah diri kita, gitu, ya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua dari nasihat ya tentang rezeki ini buat kaum muslimah, bukan berarti yang menonton live ini di TikTok kalau suaranya nggak jelas dikasih tahu ya Kak di akunnya Abi Yudi Official atau Bispam Consulting. Yang kedua dari buku ini dijelaskan jangan malas mencari rezeki. Tuh burung tuh dia akan meninggalkan sarangnya. Ya. Hanya burung yang belum bisa terbang dan burung yang sakit yang tidak meninggalkan sarangnya. Jadi kondisi hari ini memang perempuan itu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tapi jujur maaf ya, kami laki-laki ini tidak memaksa wanita itu mencari nafkah. Tapi memang harus berdua menggayuh biduk rumah tangga itu. Karena semuanya sudah mahal. Betul ya Bu? Berapa daging sekilo? Nah, saya tahu juga 130 cabai mahal. Ya, nah, maka ibu-ibu dituntut untuk nggak malas lagi. Ngurus anak juga, ngurus rumah juga. Tapi kreativitasnya harus muncul juga. Ada yang jahit. Ya. Persoalan laku nggak urusan kita. Yang penting kita terus ilmui dunia UMKM ini. Kemarin kita jadi juri tuh, di Bank Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian saya temani talk show kemarin di Living World. Ada 3 pemenang. 1, 2, 3. Nggak ada yang kaum Adam. Kaum Hawa semua. Saya sempat komplain. Kenapa perempuan semua? Ya karena memang nilainya begitu Pak. Ya sudah. Kita sepakati aja. Memang perempuan memang the best. Ada namanya Minda. Minyak andalan Bunda. Oh, itu hebat memang. Jadi macam ini botolnya. Dia riset, development. Itu orang kalau goreng telur, buat nasi goreng, nggak perlu racik-racik lagi bawang merah, bawang putih ya. Tinggal, gitulah. Jadi saya juga bisa
cepat aja gitu ya. Kalau anak sekolah, kalau mau bantuin istri gitu. Ya. Ada lagi namanya Rumah Lemon Pekanbaru. Dia riset deployment karena dulu nunggu anak lama betul. Ini yang hadir yang belum nikah saya sarankan anaknya kalau bisa jangan sedikit. Minimal 11. Ya. Kalau 12 kata orang apa tim sepak bola ini. Jadi karena saya tidak punya anak kami riset, saya dan suami katanya, lalu alhamdulillah sekarang kami punya produk dan produknya itu adalah lemon. Saya kemarin kasih anak saya, jerawatnya banyak, itu lemon yang sudah jadi apa namanya itu? Iya, apa namanya itu? Kalau untuk jerawat tuh botol kecil, ya sudah diekstrak memang lemonnya. Serum. Kok nggak tahu itu aja nggak tahu? Nggak gaul ini ya. Serum. Masya Allah, tabarakallah. Berapa kali pakai anak saya mulai glowing gitu. Ya. Ada lagi minuman lemon jahe. Wah, saya bilang ini ibadah nih Kak. Karena ibadah itu nggak sholat aja. Jadi semangat mencari rezeki. Ya. Ada tenun lagi itu. Wah, hebatlah. Ya, ibu-ibu harus terus belajar ya bagaimana menjemput rezeki ini. Nah, kemudian kita teruskan lagi ya dari kitab ini. Yang ketiga, di buku ini dijelaskan ya, ambil sebab walaupun kecil. Nah, nanti kita teruskan, kita jelaskan dulu daftar isinya. Yang keempat, jangan khawatirkan rezeki esok hari. Abu Bakar Siddiq tuh khawatir nggak dia dengan rezekinya esok hari? Enggak. Karena Umar pernah tanya kan, aku separuh hartaku di jalan Allah. Bagaimana dengan engkau ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku semuanya. Semuanya. Nggak ada yang tersisa. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Karena Abu Bakar percaya apa-apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada dalam genggamannya. Ini nasihat berharga. Nah, kalau saya mungkin Bu, lebih percaya apa yang ada dalam genggaman saya daripada apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat buat muslimah, kalau suaminya hijrah, lalu dia minta berhenti dari pekerjaan riba, terus jangan bilang, nanti kita makan apa Bang? Nah, itu berarti perlu belajar terus ya. Tawakal kepada Allah. Ada nggak orang yang berhenti dari pekerjaan riba tiba-tiba dia bangkit ekonominya? Ada nggak? Ada. Ya. Nah, dan itu banyak. Mungkin bukan satu dua. Jadi jangan khawatirkan urusan rezeki, jangan khawatirkan rezeki esok hari. Kalau kita masih bisa menghirup udara ini, kita bisa bernapas, pasti ada rezekinya. Apa rezekinya? Ya bernapas itu sendiri. Iya, bernapas itu rezeki nggak? Tanyain orang yang sudah pakai tabung oksigen yang dibantu dengan alat-alat itu. Ya, bernapas itu sendiri rezeki. Ini maaf ya, maaf. Buang angin. Istilah kerennya itu kentut. Bersyukur nggak bisa kentut? Jangan sekarang ya. Ya tentu ini harus diperhatikan adabnya. Ada tuh Bu, orang sampai operasi ke Singapura, ke luar negeri, gara-gara nggak bisa buang angin. Ada orang setiap saat buang angin aja terus dia. Nah, ini masuk angin tuh. Ya. Kemudian jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya, dan ini berat. Mungkin ada yang mengatakan jangankan yang halal yang haram aja susah sekarang. Itu kan parah sekali itu ya. Dia berani mengatakan jangankan yang halal, yang haram aja susah sekarang. Nah. Kemudian tinggalkan yang subhat. Kemudian rezeki adalah sarana mencari akhirat. Ingat ya, bukan untuk dunia ini, tapi untuk kita berjuang.
Jadi kalau mencari ayat-ayat berjuang, berjuang itu dengan harta dulu, baru dengan diri kita. Palestina butuh doa kita. Tapi Palestina yang 75% tanah di situ adalah tanah wakaf, bukan hanya perlu doa ibu-ibu, ya ukhti fillah, saudariku semua, Palestina juga butuh donasi kita. Mesti ada masjid baru yang didirikan, mesti ada rumah sakit, mesti ada klinik, sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk panti asuhan gitu. Nah, jadi untuk akhirat kita. Kemudian nasihat yang ke-8 buat muslimah, syukurilah walau sedikit. Ini kadang sulit kita kalau menjadi istri dari seorang suami gitu ya. Banyak mengeluh, abang kapan kayanya, kita ini bang. Ya. Udah bosan saya jadi orang miskin. Ingat ya, di surga itu banyak orang miskin daripada orang kaya. Tapi bukan berarti keluar dari sini yang kaya pengen miskin. Itu salah. Jadi kalau ada pilihan kaya bertakwa atau miskin yang penuh dengan dosa, kaya bertakwa. Karena tidak semua orang miskin bisa sanggup dengan kemiskinannya itu. Ya, akhirnya dia mencuri, dia menipu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun kita ditakdirkan masih miskin hari ini, dengan kondisi ekonomi hari ini, suami mungkin di PHK, ya, kan banyak tuh kita dengar informasinya yang pemutusan hubungan kerja. Syukuri saja ya apa yang bisa dikerjakan, yang dilakukan, yang dimiliki hari ini. Jangan kita banyak mengeluh, ya, syukuri saja. Saya pernah ditanya tuh sama jemaah, Ustadz katanya, ini motornya lebih kecil daripada orangnya. Maksudnya Pak, ya motornya itu harusnya lebih besar. Kasihan motornya. Oh diganti. Saya mau aja Pak. Cuman saya belum ada uang. Ya, saya pikir tadi dia ngajak saya ke showroom gitu. Pilih aja gitu. Nah kita juga mesti mental kaya kan. Kalau bisa kita yang bayarin orang. Saya mau aja Pak. Cuman yang nggak saya mau itu angsurannya. Lebih baik 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan. Betul nggak? Nah, bilang ke suami. Beli lebih baik 1 juta kenangan daripada 1 juta sebulan. Ya motor itu banyak kenangan. Saya dakwah kemana-mana gitu. Ya disuruh jual juga saya nggak mau. Karena itu awal-awal dulu dakwah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Apa artinya? Syukuri aja apa yang ada. Kendaraan hari ini, rumah hari ini. Ya. Gini, muslimah yang dirahmati dan diberkahi Allah. Kalau ada orang bilang, saya akan bahagia kalau kendaraan saya ini. Saya jamin enggak? Kalau sudah dapat pasti ada yang lain. Benar enggak? Saya akan bahagia kalau rumah saya begini. Enggak. Pasti nanti lihat model yang lain. Tipe rumah yang lain. Ya. Saya bahagia kalau punya uang 1 miliar. Sudah punya uang, saya lebih bahagia 100 miliar. Sudah 100 miliar. Bahagia itu karena kita dekat dengan Allah. Ya. Bahagia itu kalau kita beribadah, beramal soleh. Ada orang rumahnya biasa aja. Tapi rumah itu senantiasa konsisten untuk beramal soleh. Sholat malam, baca Quran, zikir pagi petang, ya ada ilmu di situ, melayani tamu, ya berbuat baik sama tetangga. Masya Allah, tabarakallah, ya itu bahagia itu, great pleasure bahasanya itu, ya kesenangan yang luar biasa. Ada orang nggak punya target yang besar tentang uang, tapi berapapun uang yang dia miliki dia berjuang untuk membantu orang. Dia susah, tapi dia lihat ada yang lebih susah daripada dirinya. Itu bahagianya luar biasa tuh. Kan gitu juga ciri penghuni surga kan. Allazina yunfikuna fi sarra wa dharra. Orang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang mudah, di waktu sempit dia berinfak juga.
Pernah dengar nggak pemulung yang berkurban? Ibu-ibu pernah? Jadi pemulung tuh bisa kurban. Ada orang saldonya banyak, ratusan juta, tapi nggak sanggup kurban. Nah, orang begini jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara nikmat sudah banyak. Kalau nikmat sudah banyak, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Nah, jadi ada orang karena dia bersyukur, dia berkurban. Nah, mudah-mudahan yang kaya juga bisa berkurban lebih banyak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip kedua dari buku ini, jangan sampai mengorbankan agama untuk mengejar yang namanya harta. Ya. Ada nggak orang membuka aurat gara-gara pekerjaannya? Kok ibu tahu? Di mana? Oh, pernah tahu gitu ya? Jadi saya punya mahasiswi dulu. Waktu saya ngajar dia pakai jilbab. Alhamdulillah. Lalu saya tanya, kerja di mana? Saya kerja di tempat sauna, tempat spa, di sebuah hotel. Situ ada gymnya, fitnessnya. Oh ya, hebat kakak. Kira-kira ini 10 tahun yang lalu lah, lebih kurang. 10 sampai 15 tahun yang lalu saya ngajar. Pikir-pikir udah tua juga saya. Ya. Mei besok usia saya udah 49 tahun. Catat tanggalnya kak ya. 19 Mei. Nah, ya. Terus kakak gajinya berapa? 15 tahun yang lalu dia terima sebulan bunda 3 juta rupiah. Masya Allah, gedenya kata saya. Saya ngajar nggak sampai segitu tuh. Ya. Terus saya bilang, aman kan kalau kerja di situ, tetap pakai jilbab, nutup aurat. Wah itu masalahnya di tempat itu nggak boleh pakai jilbab. Terus kakak terusin kerjanya. Ya gimana lagi, orang butuh uang. Jadi dia buka aurat, nggak tutup jilbab, nggak pakai jilbab, ya. Nah dosa nggak tuh? Dosa, ya kan? Kalau tahu kita kehidupan berikutnya, ya. Bahwasanya duit itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak bisa menembus dosa-dosa kita, ya, kecuali dengan kita bertobat, kemudian kita berwakaf, semoga mengalir pahalanya. Ya. Tadi saya ngisi kajian subuh, lalu saya bilang karena sudah banyak jemaahnya yang sepuh-sepuh, lalu Abi bilang gini, kak, Bu, ada 7 hal yang menggunakan uang. Satu diantaranya adalah mendirikan rumah Ibnu Sabil. Kalau rumah tahfiz Quran sudah banyak. Doakan saya punya rumah, Bu. Saya kasih namanya Rumah Solusi. Mudah-mudahan komunitas muslimah akhir zaman ini mau doakan Abi Yudi ya. Berdiri Rumah Solusi di Pekanbaru ini. Fungsinya untuk apa? Bagi orang yang dalam perjalanan yang disebut Ibnu Sabil, dia safar, dia kurang biaya, nggak bisa nginap tentunya, dia boleh nginap di situ. Tentu ada SOP-nya. Bu, bermanfaat nggak rumah tuh? Rumah Solusi kedua fungsinya menjadi rumah singgah pasien. Kan sama juga, tempat dia singgah, dia bermalam. Mudah-mudahan nanti ada penyeberangan ya dari Pekanbaru ke Bengkalis. Dari Sungai Apit lah ya ke Bengkalis. Ibu-ibu ada yang dari Bengkalis? Ada. Benar ya kakak, kalau nyebrangnya lama ya? Sekarang nggak lagi? Oh maksudnya roronya itu berapa banyak? Waktu saya dulu tuh lagi rusak. Roronya 2 apa? 3 apa? Rusak. Jadi karena rusak kan ngantri tuh, nunggu gitu ya. Saya kak di dermaga jam 7 pagi, baru berangkatnya jam 12 siang. Iya, jam 12 siang. Ya saya nikmatilah. Ya, kita banyak bersabar. Ya. Walaupun ngerutu juga sedikit. Ya. Nah, kalau ada orang yang disuruh cek kesehatan, dia rawat jalan,
harus 3 kali sepekan dari Bengkalis ke RSUD misalnya. Kan repot, benar nggak tuh? Iya. Iya? Oh iya. Jadi kan benar ya, rumah solusi jadi rumah singgah pasien. Ini ceknya Senin, nanti Rabu ngapain pulang? Nginap aja dulu Bu di rumah singgah pasien. Jumat nanti nggak usah pulang, situ aja dulu. Sabtu baru pulang misalnya. Mungkin 2 pekan lagi baru ke sini. Manfaat nggak rumah tuh? Lalu saya bilang tadi ada yang respon. Kata ibu-ibu yang sudah 70 tahun, ya 70 tahun, kapan mau dibuat ini Ustadz? Ya jawabannya walau alam Bu, karena saya belum punya rumahnya. Kalaupun ada lahan, karena kalau bangun perlu biaya. Sekarang bahan bangunan itu mahal, betul ya? Kok Ibu tahu? Ibu jual bahan bangunan? Ya semua kan gitu, inflasi mahal. Saya cari rumah. Kalau sudah ketemu nanti saya akan siapkan dana untuk membuat sumur air bersih yang nanti bisa dialirkan dan dimanfaatkan. Subhanallah ya. Jadi kita berusaha ini untuk adil. Jangan mengorbankan dunia ini untuk dunia ini lalu mengorbankan agama kita. Itu keliru. Nah, ke-11. Udah 11 aja ya. Rezeki tidak hanya berupa harta benda. Kita punya sahabat yang perhatian sama kita, rezeki enggak? Kita punya suami yang sabar, rezeki enggak? Sudah banyak yang punya suami ibu-ibu ya. Ya. Bu, secara psikologis, ibu ngurus anak, mikirin apa yang dimasak, yang dibelanjain, uang mungkin terbatas, ya kan? Itu secara emosional berpengaruh. Ya Bu, saya maklum itu. Lalu ibu mulailah tendensius. Ibu mulailah misalnya apa. Lalu ibu mulai ngomel-ngomel. Ya nggak salah juga karena beban. Tapi saat ibu ngomel-ngomel itu, suami ibu nggak ada ngomel. Dia diam aja. Ditatapnya ibu lama-lama. Lalu senyum, dicubitnya pipi. Ya Humairah. Walaupun ibu hitam misalnya. Ya. Nggak, dia bukan mau menghina, enggak. Dia mau menyenangin hati ibu. Nggak pernah dia marah sedikit pun. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dia sabar. Rezeki enggak punya suami yang sabar. Rezeki nggak Bu? Ibu mau suami ibu kaya, tapi nggak sabar. Karena nggak sabar, KDRT. Dia pukul ibu. Bukan tempeleng Bu, tinjunya ibu. Dijadikannya ibu samsak, smackdown ya. Rugi. Ya. Baik, rezeki suami yang sabar, suami yang soleh. Apalagi suami yang kaya, dermawan. Setuju Bu? Ya malu-malu, setuju aja. Suami ibu soleh, sehat, kaya, dermawan, setia. Mau Bu? Nah, itu rezeki. Ada anak, ibu punya anak, orang minta anak lama, Robbi habli minas sholihin. Ibu punya anak, ibu doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak ibu ya. Doakan juga anaknya Abi Yudi gitu. Anak ibu hafal Quran 30 juz. Mungkin hafalannya. Seulah kata orang Minang. Ibu saya dari Lintoh, Minang. Seulah itu tidak susah nyuruhnya. Suruh nyapu, nyapu. Suruh nyuci piring, nyuci piring. Suruh ke kedai, ke kedai. Rezeki nggak Bu? Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar ya harta benda. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya jodoh, saya doakan dapat jodoh yang baik. Yang belum punya anak, saya doakan punya anak yang soleh-soleha. Ya. Baik, yang ke-12 nasihatnya buat muslimah. Ini dia. Senantiasalah bersedekah. Sedekah ini luar biasa. Ya. Bahkan
ukuran keimanan seseorang itu dilihat bagaimana sedekahnya. Ada orang pakai jilbab besar, alhamdulillah. Pakai cadar, alhamdulillah. Tapi pelitnya na'udzubillah. Harusnya dengan hijab yang syar'i, ya sudah mengaji, bertambah dermawan atau bertambah pelit? Dermawan. Maaf ya ukhti, saya nggak ada duit, tapi saya bisa bantu ngantarin. Tuh coba, nggak hitung-hitungan dia. Ya, maaf ya ukhti, saudariku, saya tidak ada waktu, tapi saya punya dana untuk mendukung program ini. Karena setiap kebaikan itu sedekah. Ini nasihat buat para wanita, khususnya wanita muslimah. Nabi ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan neraka. Maaf ya, bukan nakut-nakutin. Jangan kemudian komplain ke Allah, kok nggak jadikan saya laki-laki ya Allah? Kenapa harus perempuan? Tahukah kita, saudariku, penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Yang di depan saya siapa sekarang ini? Siap-siap. Siap-siap sedekahnya. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah dengan cara itu. Agar Allah pindahkan. Ya, agar Allah tidak tempatkan kita di neraka, tapi langsung di surga. Nah, kalaupun harus mampir dulu ke neraka, ya mudah-mudahan jangan lama, nggak sanggup. Tapi ibarat naik pesawat itu direct lah, nggak usah dulu ada ya nyambung-nyambung dulu. Kalau dulu saya ke Mekah, ke Madinah, dari sini ke India dulu. Setengah jam ngisi bahan bakar, baru ke Madinah. Enak sih berangkatnya. Jam 8 dari Sultan Syarif Qasim, izin Allah, 15-20 menit ngisi bahan bakar di India, Pekanbaru India 3 jam, lalu lebih kurang 5 jam dari India ke Madinah. Jam 8 dari sini Kak, azan asar itu terdengar ketika kita sudah landing, sudah masuk bandara di Madinah. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa, ini usulan ya, dari Pekanbaru itu nanti ada bandara yang besar seperti Medan, lalu masuklah pesawat-pesawat Airbus seperti Saudi Airlines, ya sudah, kita langsung saja dari Pekanbaru ke Jeddah, Pekanbaru ke Madinah. Orang umroh dari Pekanbaru ini banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah, tabarak. Kita beruntung ya, tinggal di kota yang banyak. Jangan disambung banyak sampahnya, jangan. Lagi proses. Ya. Ya. Baik. Yang berikutnya, ya, rutinkan amalan pembuka rezeki. Nanti kita jelaskan. Rezeki melimpah juga adalah ujian, sanggupkah kita? Dan terakhir, kalau ada di antara kita yang miskin, kemiskinan bukanlah kehinaan. Ya, kemiskinan bukanlah kehinaan. Nah, ibu-ibu dan akhwati fillah, saudariku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi disebut rezeki melimpah juga ujian? Ternyata harta, bagian kecil dari rezeki, itu adalah ujian bagi manusia. Ada orang diberi rumah mewah, kendaraan yang mewah, uang yang banyak, badan yang sehat, ya, lalu mampu membeli makanan-makanan yang enak. Karena banyak makan enak dengan jumlah yang banyak, susah bangun malamnya, susah tahajudnya. Tapi ada orang lapar, susah tidurnya. Kalau tidurnya barangkali 2-3 jam, lalu dia terjaga, cuman bisa minum air putih, lalu dia sholat malam, dia qiyamul lail, lalu dia mengangkat kedua tangannya dan dia berdoa, lalu meneteskan air mata. Pilih yang pertama apa yang kedua? Kalau saya pilih kedua. Kalau kesulitan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu lebih baik daripada kesenangan hidup yang menjauhkan kita dari Allah. Gak datang lagi pengajian. Mana ukhti itu? Mana saudariku? Dulu waktu dia susah, dia ikut pengajian Musas ini.
Tapi setelah dia kaya, sekarang dia lagi di Perancis. Sekarang lagi di Amerika. Sekarang dia lagi di mall. Sekarang dia sering ke mall. Terus ditanya ke dia, kamu sering ya ke mall? Ya, kok nggak ikut kajian lagi? Enggak sih, cuman sekali-sekali doang. Hari Ahad sekali. Masih ngomong Ahad dia, nggak Minggu. Ahad sekali. Senin sekali. Selasa sekali. Rabu sekali. Kawannya udah mulai bingung. Oh, ini tiap hari juga namanya. Nah, jadi banyak uang, Bu, itu juga ujian. Dulu seringnya ke majelis ilmu, sekarang seringnya ke pusat perbelanjaan. Ya. Buka surah Al-Fajr ayat ke-15. Fa'amal insan iza mabtalahu rabbahu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi hanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, termasuk ekonominya, susah mendapatkan hartanya tidak bertambah, ya, lalu mengurangi rezekinya, dijual karena penyakit kan gitu ya. Pinjam uang nggak dapat, akhirnya jual aset, ya. Kendaraan roda 4 dulu punya, sekarang nggak punya. Gini ya, nasihat buat muslimah, nggak boleh sombong. Walaupun fisiknya baik, cantik. Hidup ini seperti roda pedati. Pernah lihat pedati? Kan nggak selalu posisinya kalau kita stiker tuh hijau gitu. Nggak mungkin hijau ini selalu di atas, dia berputar. Yang putih hari ini di bawah. Ketika dia berputar, yang putihnya naik ke atas, yang hijaunya di bawah. Jadi sabar. Kalau hari ini belum ada apa-apa, suatu saat insya Allah kita memiliki sesuatu yang kita inginkan. Tapi ketika hari ini sudah punya, juga jangan sombong. Kenapa? Ada saatnya mungkin Allah mengurangi ya nikmat itu, nikmat harta, mengurangi rezekinya, maka dia pun berkata, dia lupa lagi syukur. Justru dia berkata, yaqulu rabbi hanan. Allah menghina. Kapan Allah menghina kita? Allah itu memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah memuliakan. Allah nggak menghinakan. Ya, kita mesti berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Sanggup enggak kita melewati ujian kemiskinan, sulitnya ekonomi, termasuk kaya itu ujian nggak? Kaya itu ujian nggak? Iya benar, ujian kaya itu. Ya. Tapi kalau kaya itu membuat dia bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi syukurilah walaupun sedikit. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Buka surah Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wahai saudariku, ya, ini nasihat yang berharga. Tolong yang bawa pena, tolong yang bawa kertas, mulai kita mencatat nikmat Allah, wahai saudariku. Ya, mulai dari mata yang melihat. Catat, Bu, catat. Telinga yang mendengar. Mulut yang bisa bicara, tangan yang bisa kita gerakkan, kaki yang bisa melangkah. Akal itu nikmat gak? Nah, karena mencatat, Abi Yudi tanya sama kakak, sama bunda semua, sudah berapa itu? Mata, telinga, kaki, tangan, akal, udah berapa itu? Selesai kita mencatat nikmat-nikmat Allah itu? Hah? Tidak. Ya. Banyak lagi. Dan tidak akan selesai kita mencatat ya
bisa mencatat nikmat Allah. Bahkan ranting pun dijadikan penanya, air lautan itu dijadikan tintanya, mungkin bumi ini menjadi lembaran kertasnya, kita tidak akan bisa menuliskan ya nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Ya, jadi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, ya, orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, ia tidak akan bersyukur, la yashkuru katsir, dia tidak akan bersyukur pada yang banyak. Jadi orang yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak sanggup ya bersyukur pada nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah kita, ya. Lihat orang-orang yang berada di bawah kita. Nah, jadi masih banyak orang-orang susah di bawah kita. Saya kemarin ketemu kawan, sedih saya, Bu, sedih. Saya udah mulai curiga ini. Ya, Bu, saya bilang, dari mana? Dia lah jalan kaki, saya lagi sarapan waktu itu. Dia lewat. Om Dodi. Saya kalau kawan-kawan sebaya saya panggil Om. Kami kawan sekolah dulu. Dari mana? Ngantar anak. Terus mau kemana? Ke masjid. Motornya mana? Rusak. Saya udah mulai curiga, Bu. Ya, udah mulai curiga. Motornya rusak. Dia ke masjid. Dia nungguin anaknya. Tadi naik apa? Saya naik Gojek aja. Naik Maxim. Ya. Saya ajak dia sarapan. Makan, Om. Makan. Kita makan. Kalau ada perlu, kasih tahu, saya bilang. Kita kan bersahabat. Kan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Hakul muslim alal muslim. Ya, sittun. Ada 6. Jadi kalau dia butuh nasihat, nasihati. Kalau dia butuh sesuatu, kita sanggup, kita bantu. Jangan segan-segan ya telepon saya. Ya. Benar, Bu. Kemarin dia telepon saya. Saya bisa ketemu Abi Yudi. Boleh, Om. Ke toko saya aja. Benar, Bu. Dia curhat, dia susah. Ya. Saya bilang, kita mulai yuk bisnis properti. Nah, jadi ibu-ibu kalau ada yang mau dijual tanah, yang dijual rumah, asal jangan jual suaminya ini, itu emosi itu namanya. Kabari ke kami, dia anak teknik sipil. Itulah hidup nggak tahu, walaupun sarjana, ya. Bahkan ada yang magister sekarang nganggur tuh. Saya bilang kita jualan yuk. Kalaupun nggak kita punya asetnya, ya kita lewat nanti handphone kita, kan smartphone, ada gambarnya, fotonya, dan sudah kita share. Dia bilang apa ke saya, Bu? Saya nggak ada handphone begituan. Kalau ada, itu handphonenya udah rusak. Saya berdosa saya. Saya punya handphone, mati handphone saya. Gara-gara saya nggak bersyukur tuh. Maaf ya yang di TikTok nih, selesai. Kita punya handphone, Bu. Bagus sinyalnya, sudah 4G. Mengeluh juga ketika lihat handphone yang lain. Kawan kita, handphone tuh tak punya. Ya kan? Nah, jadi doakan ya, Bu, mudah-mudahan dengan entitas bisnis yang kami bangun, kita bisa jualan rumah. Kalau untungnya banyak, nanti kami mau berbagi ke Musas lah. Iya, kalau jatah Almas 30, nanti kami tambah jadi 70, jadi 100. Nanti Almas bagi-bagi lah ya. Habis pengajian ini mampir kita di depan, Arifin Ahmad, nah kita gerakan sosial. Oh, itu hebat tuh. Nanti orang lewat gitu ya kan, dia nggak tertarik pengajian. Semenjak Almas dibagikan, oh ini hebat komunitasnya nih. Jangan-jangan besok pengajian dapat ayam lagi. Rupanya begitu datang dapat angin cuma. Ya. Jadi guna kita usaha yaitu, Bu, buka lapangan kerja, punya mitra, kemudian bisa menjual sesuatu yang bermanfaat ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup itu kertas kakak itu untuk nuliskan nikmat-nikmat itu, ya. Masih ada yang di bawah kita, ya.
Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, kata Nabi SAW. Kita sampai jam berapa, Kak? Oh, bentar lagi 5 menit kita bisa tanya jawab dan kita doa ya. Unzuru ila masaflah ya minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa jaddaru la tasdaru ni'matallahi alaikum. Ini memang sudah perlu kacamata. Mana yang mahal, Bu? Mata apa kacamata? Mata. Cerdas ya. Muslimah akhir zaman tuh harus cerdas. Jadi kalau belum punya frame yang ada, kan frame kaca yang 20 juta? Ada? Nggak gaul ini. Itu banyak orang di Tanah Suci pakai kacamata yang sultan-sultan Arab tuh, saya lihat, wah ini jutaan, ini kan real duitnya ya. Jadi kalau belum punya kacamata itu, ya kan, punya yang ada saja. Ada saya beli kacamata waktu jadi petugas haji itu, 20.000, 30.000. Wow, lihat kacamata orang, kapalah punya frame kacamata yang begini. Nah, itulah kita. Padahal yang mahal yang mana, Bu? Mata, bukan kacanya. Gitu. Nah, hadis riwayat Muslim. Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, ya, khusus nasihat buat muslimah ya. Hai muslimah, lihat orang di bawah kamu. Kalau ibu masih nyewa rumah, ada orang tinggal di kolong jembatan. Kalau suami ngantar pakai motor di sini, ada suaminya jalan kaki sama istrinya pergi pengajian. Jangan salah, sehat juga itu jalan kaki. Karena nggak ada motor. Jadi ada orang dulu ngeluh, ya. Dia sama supirnya kan, di sebelah itu supirnya, lalu dia buka handphonenya. Ini teman saya, sukses. Kenapa Pak? Dia sudah punya jet pribadi. Kata supirnya, hebat Pak, lebih sukses dia dari Bapak. Padahal dia sudah punya mobil seharga 1 miliar. Ya kan? Kan ada mobil 1 miliar kan? Oke. Ibu kalau punya nggak usah sombong-sombong ya Bu. Biasa aja gitu. Lalu dia mau putar mobilnya berpas-pasan dengan orang yang punya motor gede, moge. Saya pengen juga tuh punya kuda, punya moge. Banyaklah pengennya. Tapi kalau nggak ada ya sudah, syukur yang ada. Ya, kalaupun hanya kuda catur ya udah. Yang punya motor bilang, dilihatnya motornya, dilihat mobilnya. Kapan lah saya punya mobil mewah ini. Ya, motor ke motor aja. Ya. Tidak lama ketemu orang yang pakai sepeda. Sepeda gitu juga. Keren betul lah motor. Kapan lah saya pakai motor? Kata yang punya sepeda. Lalu yang punya sepeda lewat. Lalu ada orang nunggu bus di halte Tanwinan. Dia lihat, sepeda pun saya tak punya ya Tuhan. Susah betul lah hidup saya. Sepeda aja nggak punya saya. Begitu yang jalan kaki lewat, ketemu ibu yang nyapa. Ya, ibu-ibu ini saya nggak tahu dari mana. Ya, kan itu video yang mengedukasi. Ibu itu bilang, bersyukur ya nak, kamu masih punya 2 kaki yang bisa berjalan. Kenapa Bu? Ibu kecelakaan. Ibu pakai kursi roda ini kenapa? Saya lumpuh sudah berapa tahun yang lalu. Ingat ya, mulai dari pesawat sampai ke kaki, dan pemuda tadi terinspirasi dari ibu yang pakai kursi roda. Alat transportasi yang paling mahal dalam hidup kita apa? Ini muslimah nggak usah ikut-ikut tren gitu, karena media sosial. Dasar suami kere, motor ke motor. Kapan ini punya Pajero-nya? Kita lagi ngaji, kita lagi belajar makna syukur dan mensikapi syukur itu. Qanaah lah wahai muslimah, karena qanaah itu selamat dunia akhirat. Ada orang nggak bisa qanaah, jual diri dia. Ada orang jual diri.
Di mana? Ibu jangan buruk sangka ke saya. Memang ada orang jual. Makanya kalau saya dakwah sama PSK itu, maaf ya, kalau diberi kesempatan, saya nggak akan nasihati dia. Ngaji ya, enggak. Sholat ya, enggak. Saya hanya belikan tenun terbaik yang harganya 10 juta. Nih, pakai ya. Saya belikan dia tas yang terbaik. Saya belikan dia mesin jahit terbaik. Suruh latihan. Mbak pilih mana, tetap begini atau Mbak bekerja yang baik, yang halal, yang penuh berkah. Sampai kapan begini? Kita akan menua. Kalau dia dapat hidayah dari pemberian saya, Bu, dia berhenti dari jual diri, pahala nggak buat saya? Itu. Jadi kita minta ke lapangan rezeki itu untuk begitu. Cuman kita belum siap. Kalau nanti Allah lapangkan rezeki kita, Allah banyakkan harta kita, jangan-jangan kita nggak mengaji. Ya, nah ini sangat berharga. Ya, lihat di bawah kita. Baik, 5 menit lagi. Saya ambil dari hadis riwayat Ibnu Majah. Ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah dan carilah rezeki secara mujmal. Disebutkan secara sederhana karena tidak ada jiwa yang mati kecuali sudah terpenuhi jatah rezekinya. Berarti kalau orang masih ada hidup, itu ada rezekinya. Kan susah sekarang ekonomi kan? Ini perlu menjadi mindset kita. Kalau saya masih hidup, pasti saya ada rezekinya. Paham ya? Ya. Walaupun terkadang rezeki itu lambat sampai kepadanya, maka gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Itu prinsip ya dan nasihat bagi muslimah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya materi ini bermanfaat walaupun tidak sistematis saya menyampaikannya. Dari 15 poin tadi, ya, coba kita ulang sama-sama sebelum kita buka tanya jawab. Ya, jangan tawakal kepada sebab, tetaplah tawakal kepada Allah. Jangan malas mencari rezeki. Ambillah sebagian, ambillah sebab walaupun kecil. Menjahit, cuman kecil, home industry. Buat minuman, ya, minuman apa namanya, kaleng, botol, lakukan. Ya. Ketiga, jangan khawatirkan rezeki hari esok. Jangan mencari rezeki dengan cara yang haram, jual diri, na'udzubillah. Ibu-ibu ada yang masih jadi penyanyi ini, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Maksud saya ibu-ibu ikut-ikut dangdutan gitu apa? Penyanyi organ tunggal nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya mudah-mudahan jangan sampai membuka aurat dan seterusnya. Baik, tinggalkan yang subhat. Yang ketujuh, rezeki adalah sarana untuk mencari akhirat, bukan dunia. Gitu. Jadi kalau OKB baru tuh orang kaya bingung ya, Bu. Itu dunia yang nggak habis-habis ya. Operasi dagu, operasi ini, operasi itu. Bukankah boleh? Ya, intinya jangan sampai. Karena itu merubah ciptaan Allah. Merawat diri bukan nggak boleh. Bagus ya. Tapi jangan sampai merubah apa yang telah Allah ciptakan, takdirkan buat kita. Syukuri walaupun sedikit. Yang ke-8. Yang ke-9, optimalkan usaha, minimalkan waktu kita. Jadi jangan sampai usaha-usaha tapi lupa muslimah mengaji, ya. Mengaji, menuntut ilmu, melayani suami, ya, bersama anak-anak. Nah, itu maksimalkan waktu, ya, minimalkan waktu untuk usaha buat muslimah. Karena mencari nafkah yang utama adalah laki-laki suami. Yang ke-10, jangan sampai mengorbankan agama. Ada tadi saya sampaikan orang buka aurat ya, gara-gara SOP-nya nggak boleh nutup aurat. Carilah kerja yang bisa menutup aurat.
Doakan ya Bu, toko oleh-oleh saya membesar. Jadi UMKM itu usaha kecil membesar. Kalau sekarang saya baru bisa buka 1 orang, mudah-mudahan kalau jualannya kurmanya laris, madunya laris, air zam-zamnya laris, sajadahnya laris, kan bisa buka lapangan kerja yang banyak. Dan saya senang tuh kalau ada muslimah yang jualan pakai cadar, syar'i, senang sekali tuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi jangan sampai mengorbankan agama. Yang ke-11, rezeki tidak hanya berupa harta benda. Kita yang ikut pengajian ini rezeki nggak? Kita yang tadi sholat malam rezeki nggak? Kita yang bisa zikir pagi tadi rezeki nggak? Kita yang bisa sholat duha rezeki nggak? Rezeki. Jadi rezeki tidak hanya berupa harta benda. Yang ke-12, ini dia. Banyak wanita dalam neraka. Maka pesan Nabi apa? Perbanyaklah sedekah, gitu ya. Kalau nggak ada duit apa Ibu sedekahnya Bu? Senyum aja, ya senyum ya. Ya tenaga, ilmu ya Kak ya. Hebat ini. Tadi ada ibu-ibu yang pakai kursi roda apa ya, pakai tongkat ya. Lalu ada muslimah yang membukakan pintu, yang nolongin ibu tadi. Subhanallah tuh Bu. Ibu kalau ada anak laki-laki yang belum nikah, jodohin aja tuh sama dia tuh Bu. Belum jadi menantu aja udah luar biasa itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau nggak ada anak, cucu kali. Ya, ya kan mungkin udah besar anaknya, ya cucu. Gitu. Kemudian rutinkan amalan pembuka rezeki. Ya, ya diantaranya ya sedekah itu sendiri, gitu ya. Ya. Kemudian rezeki melimpah. Itu merupakan ujian, hati-hati muslimah. Dan yang terakhir, kemiskinan bukanlah kehinaan, ya. Nah, jadi ini yang kita bahas pagi hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan siap-siap. Ini membuktikan tadi dalam hadis riwayat Ahmad, ya, orang fakir akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Lama ya kita nunggunya ya. Orang miskin tuh lebih dulu masuk surga 500 tahun dari orang kaya. Lama kita berdiri di pintu surga, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, ya Kak, silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Iya. Suami, penghasilan suami dikasih semua ke istri gitu. Jadi suami nggak ada apa-apa sama dia, jadi full dikasih ke istri gitu. Gajinya? Ya, penghasilannya. Gaji atau penghasilannya dikasih full ke istri gitu. Oke. Ini live? Nggak ada pegangan gitu. Yeah. Jadi kalau apa-apa dia. Oh ini nggak live? Nggak, kalau live bagus. Saya mau kasih tahu. Gitu sih. Jadi si istri ini jadi sebenarnya jadi agak takut sebenarnya gitu karena dia serahkan semuanya gitu dan qadarullahnya dia kedua orang tuanya udah tidak ada. Oh. Jadi dia kayak ngasih full gitu gitu. Cuma hanya berapa lah di dompetnya gitu. Yeah. Semua kebutuhannya pun dia nggak pernah minta, nggak pernah apa, untuk keluar pun nggak pernah karena pergi bersama-sama gitu kan. Jadi si istri sebenarnya agak ketakutan nih, takutnya hisapnya gitu kan. Yeah. Takut bahkan untuk beli yang takutnya nggak disia-siakan gitu uang ini gitu. Iya. Jadi ada rasa gimana gitu gitu kok mau sih dikasih semua gitu padahal Iya. udah pegang tapi dia nggak mau gitu. Pokoknya dikasih semua gitu. Iya. Takutnya jadi zolim pula gitu. Iya. Suaminya ada? Mana? Oh dia. Ini buat para suami. Sudah Kak? Sudah. Cukup. Ini nggak serius ya.
Jangan dianggap serius ya. Suami yang memberikan semua uangnya, hartanya untuk istri, dari manapun juga yang halal tentunya, itu namanya suami takut istri. Tapi hebat lagi istri yang takut sama suami. Kenapa? Setelah suami itu bukan takut, dia tanggung jawab karena dia adalah qawam. Tapi ada skala prioritas. Ya Kak ya. Yas'alunaka maza yunfikun. Infak terbaik itu untuk orang tua. Kalau meninggal kedua orang tuanya, adik orang tuanya juga. Mertuanya tuh orang tuanya juga. Gitu loh Kak. Masih ada. Kalau meninggal semuanya, adik mamanya, adik papanya, ada sebagian yang dikeluarkan wakaf untuk orang tuanya. Jadi gaji suami kakak misalnya 5 juta, maka dia niatkan 500.000 untuk almarhum orang tuanya. Dia cari itu pesantren yang perlu bantuan, sumur air bersih, masjid, ya, dia cari lagi wakaf-wakaf yang lain. Itu yang benar. Nah, dan dia menyerahkan ke kakak bukan berarti dia takut kakak. Dia orang yang bertanggung jawab. Nah, kakak takut nanti nggak amanah ngelola keuangan ini. Nah, itulah urutan tadi. Manggil suaminya apa? Mas, sayang. Sayang tuh biasanya awal bulan. Istri saya kalau awal bulan, yang beb. Kalau akhir bulan, woi. Enggak ya, enggak. Umi enggak gitu Kak. Ya, Mas, kita bagi yuk. Yang pertama buat ini orang tua. Mertua berarti ya, karena orang tua Mas udah meninggal. Ya, mertua. Bagus tuh. Oh iya, harus. Berikan buah terbaik. Yang kedua, wal akrobina, kerabat. Suami kakak punya adik, itu kerabat. Adiknya nggak ada juga, dia anak tunggal. Kakak punya adik, itu kerabat dia. Saudara, ya, tetangga itu kerabat. Jangan buat kita semua. Buat kita semua nanti nggak cukup. Tapi kalau buat orang yang nggak cukup tuh izin Allah jadi cukup. Percaya nggak? Oh iya. Sedekah dari arah nanti dikeluarkan lalu kembalinya dari arah yang nggak disangka-sangka, gitu ya. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta, ya. Kemudian urutan yang berikutnya wal yatama. Yuk kakak terima full 100%, lalu kakak bilang kita donasi yuk karena Musas mau buat panti asuhan. Ini Musas nih kalau punya panti asuhan khusus perempuan, itulah buah kita mengaji yang menjadi legasi kebaikan. Saya doakan betul. Kalau saya nanti suatu saat Allah lebihkan, saya mau support, serius. Panti asuhan muslimah akhirnya. Mendidik anak-anak yatim kan berat ya kan. Perempuan ditinggalkan ayah tuh berat tuh, berat. Tapi masuk ke panti asuhan ceria muslimah akhir zaman, anaknya hafal Quran, bisa menjahit, jago masak. Wah, merinding saya itu. Walaupun itu jangka panjang, tapi kakak siapkan kaleng di rumah. Kita niat ya Bi 50.000 untuk panti asuhan. Kapanpun itu, kalau kita meninggal, yang penting ini sudah menjadi niat kita. Coba berapa orang hadir kan? Kalau lihat sampai ke belakang tuh nggak kurang 700 orang. Kalau dihitung sama sendal-sendalnya itu. 10.000 aja tuh setiap pengajiannya Bu. Kali 700, 500 orang, 100 orang lah gitu. Nanti ada yang punya rumah yang nggak kepakai. Ada nggak di Pekanbaru ini rumah nggak kepakai? Kapan-kapan kakak ikut pengajian Abi itu di daerah Rumbai Panorama itu. Rumah nggak dipakai itu Kak, sudah 5 tahun, harganya 1 miliar. Ada Bu, banyak itu. Ya. Nah, bagaimana muslimah melakukan pendekatan? Kayak Kak Widya, siapa namanya? Ini dia kayaknya pinter tuh ngobrolnya tuh. Pendekatan sama donatur ataupun orang-orang yang ingin dapat pahala. Bu, bisa nggak rumahnya kita pinjam dulu? Berapa lama?
Sebelum kita punya rumah sendiri, aset sendiri, kita pinjamlah Bu 2 tahun aja untuk panti asuhan. Saya serius ya. Kalau itu terjadi, rumahnya ada, anaknya ada, ibu mau nggak bantu beras aja 1 kilo sebulan? Pasti ada Kak. Kalau ada niat, ada jalan. Kalau nggak ada niat, banyak alasan. Rumah siapa? Ngasih makan siapa? Itu wal yatama. Yang keempat, wal masakin. Panti asuhannya sudahlah anak yatim, miskin lagi. Yang terakhir Ibnu Sabil. Coba urutan ini aja, itu masih banyak peruntukannya. Maka kakak bijak untuk mengelola, mendistribusikan ini. Kira-kira begitu. Jadi suami itu tak salah. Cuman kakak yang ingatkan, masih ada bagian-bagian yang lain. Itu Kak ya. Itu. Terserah. Kalau sedekah bagusnya tiap hari ya. Sedekah subuh. Ya, sedekah subuh tuh bagus karena ada sip malaikat kan. Yang satu berdoa, balaslah orang bersedekah. Yang satu, ya doanya juga malaikat ini luar biasa ya kan. Musnahkan orang yang menahan hartanya gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi suami itu nggak salah Kak. Dia tanggung jawab. Tapi jangan sampai pelit kita untuk mengeluarkannya. Masih ada lagi Ibu? Ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup ya. Alhamdulillah udah setengah 11 lewat. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Ada yang masih khawatir tentang rezeki? Masih ada yang khawatir tentang rezeki? Gimana lah nasib kami keluarga?